Kita akan mulai membahas MST untuk penyelesaian kasus MST minimum spanning tree dengan menggunakan algoritma prim. Algoritma prim ini dasarnya adalah ini ya. Membentuk MST dengan setiap langkahnya mengambil sisi E dari graf G yang mempunyai bobot minimum dan bersisian dengan simpul-simpul di dalam T. Tetapi E atau sisi E itu tidak membentuk sirkuit. Jadi, secara langkah gini. Pertama, ambil sisi dari graf G yang bobotnya paling minimum. Kita masukkan ke dalam himpunan T. Kemudian, kita pilih bobot minimum, dia beranjak ke simpul yang mana nih yang bobotnya minimum. Maka itu yang nanti masuk ke himpunan T lagi. Terus diulang sampai semua simpul itu bisa dilalui. Ya, ulangi langkah 2 ini sebanyak n-2 kali. Ya, banyaknya simpul dikurangi 2. Ini algoritma secara umumnya, ini adalah pseudocode-nya. Kita coba akan kerjakan contohnya. Yang ini ya. Dari contoh graf ini mau kita buat MST-nya, minimum spanning tree. Kita kerjakan di kertas ya. Baik, soalnya saya pindahkan kemari. Ya, di sini tadi kita membahas minimum spanning tree MST dengan 2 jenis algoritma untuk penyelesaiannya, yaitu prim dan Kruskal. Nah, di sini kita akan mulai mencoba yang prim dulu, di mana prim ini ketentuannya adalah yang pertama kita pilih dulu bobot minimum yang ada di graf. Yang ada di graf kita pilih bobot minimum. Kemudian yang kedua baru melanjutkan ya tahap yang kedua dari sini, dari bobot yang minimum ini lanjutkan pilih bobot minimum yang bersisian dengan simpul yang ada di poin 1. Dari sisi yang bersisian dengan simpul di poin 1. Kemudian langkah berikutnya ulangi langkah 2, ulangi tahapan kedua hingga dapatlah pohon merentang ya. Dapatkan pohon merentang. Baik, kita akan mulai mengerjakan contohnya. Ya, dari contoh ini kita akan lihat dulu. Di sini bobot yang paling minimum di antara semuanya, ini bobotnya sengaja saya tulis di warna yang berbeda ya, yaitu merah. Yang paling kecil adalah bobot 10. Kita punya 6 simpul ya. Ingat, kita punya 6 simpul, berarti kita akan punya sebanyak 5 sisi. Simpulnya, N-nya adalah sebanyak 6. Ini simpul. Berarti untuk sisi adalah sebanyak M, yaitu N kurang 1. 6 kurang 1 sama dengan 5. Ini yang akan kita punya. Baik. Kita mulai, paling kecil tadi adalah 10. Ini menghubungkan simpul 1 ke simpul 2. Ini tahapan pertama. Nilainya adalah 10. Maka kita tulis di sini ya. Nanti kita jumlahkan kan ya. Berapa total bobotnya? 10 ditambah. Kemudian mulai dari 1 ke 2, pilih bobot minimum ya. Pilih bobot minimum adalah 10, yaitu menghubungkan sisi 1 ke sisi 2. Kemudian lanjutkan dengan memilih bobot minimum dari sisi yang bersisian dengan simpul di poin 1. Nah, berarti kita mulai dari 1 ke 2. Nah, dari 2 ini kita milih. Nih ya, 1 ke 2 kita milih. Kemana aja nih? Ini kan dari 2 ada yang ke 6, ada yang ke 5,
ada yang ketiga. Nah, dari 3 sisi ini kita pilih yang paling minimum antara 25 yang ke-6, kemudian 40 yang ke simpul 5 atau yang 50 ke sisi 3. Jelas kita milih yang 25 yang ke-6 ini ya, karena dia lebih kecil kan nilai bobotnya. Maka ini saya lanjutkan ke 6. Nah, seperti ini. Ya, yaitu 25. Berarti kita sudah punya 10 tambah 25 di sini. Lanjut lagi, berarti kita mulainya dari 6 lagi. Dari 6, ini melanjutkannya kemana? Kita lihat, ada 20, ada 25 sudah ya. Ada 55, ada 15. Yang paling kecil adalah yang 15, yang ketiga. Maka ini kita lanjutkan ya ke sini, ke yang 3. Ya, misalnya di sini 3 ya. Yaitu besar bobotnya adalah 15. Selanjutnya, dari 3, simpul 3, ini kita lanjutkan, kita pilih lagi kemana nih? Yang bobotnya minimum, yaitu ke 5 atau ke simpul 5 atau ke simpul 2. Nah, kita tidak mungkin memilih yang simpul 2 kan ya. Nanti jadi sirkuit. Dan lagi pula lebih kecil yang ke sini ya, lebih kecil ke yang 5. Ke simpul 5, maka kita pilih ke sini ya. Ini adalah simpul 5 dengan bobotnya adalah 35. Seperti itu ya. Kemudian dari 5, ini kemana lagi nih? Nah, kalau kita lanjutkan, kalau dari 5, ini adanya kedua. Wah, ini nanti jadi sirkuit. Ke 1. Ini pun juga jadi sirkuit. Kalau ini ke 1, kan jadi sirkuit, bisa muter gitu ya. Bisa kembali lagi ke simpul awal. Maka kita sudah punya 5 simpul nih. 1, 2, 6, 3, dan 5. Yang belum ada adalah yang 4. Simpul 4. Nah, simpul 4 ini caranya adalah kita tinggal pilih saja. Dari simpul 4, ini yang paling kecil, dia dekatnya paling kecil bobotnya ke yang mana? Apakah ke 1 atau ke 6? Antara 30 dan 20, pasti kita ngambil yang 20, yang minimum ya. Maka ini kita ngambil titik sisi dari 6 ke 4. Keempat dengan bobotnya adalah 20. Sehingga di sini pun juga dijumlah dengan 20. Tinggal dijumlah nih. Jadi total bobot yang kita miliki ini adalah 105. Seperti itu ya. Jadi caranya adalah terus berlanjut. Dari titik 1 ke titik 2, dari 2 pilih ke yang mana? Yang minimum, ternyata ke 6. Dari 6 pilih yang minimum kemana? Ke 55 kah? 20 atau 15? Jelas 15. Ke yang 3. Dari 3 pilih yang minimum, yaitu ke 5. Simpul 5, yaitu 35. Kemudian sampai sini mentok nih. Karena ke sini jadi sirkuit, ke sini juga jadi sirkuit, ke 6 juga jadi sirkuit. Ya sudah, berarti kita tinggal memperhatikan simpul mana yang belum ada, yaitu 4. Simpul 4, kita pilih antara bobot 20 atau 30, jelas 20, berarti nanti disambungnya untuk simpul 4 ini dari simpul 6. Ketika dijumlah hasilnya ini ya. Ya, seperti itu cara pengerjaan untuk algoritma prim.